Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Ya, kami berharap semua baik dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini Rabu 2 Agustus 2023, saya Pendeta Indah Sriatun bersama Saudari Sophie Olivia Genesia Siagian mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti renungan pagi bersama Gereja Kristen Ekumenik di Indonesia dengan pola 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman-Nya. Renungan kali ini mengambil tema kemenangan dalam pekabaran Injil. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Sang Juru Selamat Yesus Kristus, penyedia jalan kebenaran. Kepadamu ya Roh Kudus mendorong kami untuk terus berkarya dalam pemberitaan pekabaran Injil bagi dunia untuk beroleh kemenangan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan menemukan jawaban-jawaban berdasarkan 2 Korintus 2 ayat 14 dengan mempergunakan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa maksud jalan kemenangan? Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ketika Yesus mengatakan seperti itu, sebagai orang percaya, saya mengakui bahwa Yesus adalah jalan kehidupan, kami yang membawa pada kemenangan. Dialah jalan kemenangan untuk hidup di dunia dan di sorga. Ketika di dunia, dia akan mendorong, menopang, dan menunjukkan jalan kepada kemenangan. Ketika masuk surga, dia katakan silakanlah dan masuklah. Serta marilah kita memerintah bersama-sama di surga. Bagaimana caranya memberitahukan jalan kemenangan itu kepada dunia bagi Kristus? Tentu ada banyak cara. Setiap kita diberikan nikmat, bagaimana cara kita menyampaikannya? Namun, alangkah baiknya jika kita bekerja sama dengan kelompok perkabaran Injil yang berada di gereja kita masing-masing atau di lembaga kita bernaung supaya visi dan misi Allah berjalan. Karena setiap lembaga dan gereja mempunyai teknik dan cara dalam memberitakan Injil. Namun dari semuanya itu, marilah dari hati kita sendiri. Terima kasih untuk semua jawaban-jawabannya. Jalan kemenangan adalah jalan yang membawa keberhasilan atau kemenangan. Kemenangan akan pekabaran Injil karena nama Tuhan. Karena itu, Rasul Paulus selalu bersyukur untuk kemenangan dalam menjalankan tugas pekabaran Injilnya. Kemenangan itu dibuktikan dengan konsep memberi parfum kehidupan atau memberi bau harum. Keharuman itu membawa sukacita dan rasa bahagia dalam diri kita. Betapa bersyukurnya kita dapat membagi hidup dan memberitakan kerajaan Allah bagi sesama kita. Bau harum itu menyebar dan memberikan pewangian bagi Allah. Pelayanan ini maka hendaklah menjadi tekad dan semangat bagi kita. Mari keharuman pelayanan itu menjadi visi kita untuk melaksanakan visinya Allah. Keharuman itu hendaklah nyata dalam keseharian kita. Dan kemenangan dalam pekabaran Injil menjadi tekad kita untuk melakukannya dalam keseharian yang dapat kita kerjakan pada saat kita bertemu dengan sesama, dengan bahasa, dengan kepribadian kita yang bersumber dari keselamatan Kristus. Marilah kita sebagai umat Tuhan hidup lebih lagi, membagikan pengenalan akan Kristus dengan lebih aktif dan bersedia dalam pembinaan, pembekalan, dan pelatihan pemuridan. Yang kedua, dengan sukacita kami menyambut seluruh umat dapat memberikan kontribusi daya dan dana dalam misi penanaman jemaat agar program kita 100 jemaat lokal pada tahun 2027 dapat terrealisasi. Contohnya, mendukung program gereja dalam mendirikan pos-pos pelayanan dan menjadi gereja yang dewasa dan mandiri, sehingga diharapkan seluruh umat dapat dengan terampil memberitakan Injil dalam teladan dan perkataan. Mari untuk bersyukur bahwa kita hidup dalam tujuan misi Allah dengan penuh kemenangan.
Mari dan bersiap-siap dimuridkan dan dukunglah serta gaungkanlah program gereja untuk mengerjakan misi Allah. Untuk itu, bagikanlah kepada rekan sekerja, sekolah, tetangga, anggota jemaat, atau komsel agar firman Tuhan tetap hidup. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan yang telah menaruhkan visi dan misi bagi kami untuk menindaklanjuti misi dan visi kerajaan Allah bagi dunia ini, sehingga dunia dapat dimenangkan bagi kemuliaan dan hormat bagi Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami meminta, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang telah mengikuti saat teduh bersama GKO Kristus Raja Bekasi 3. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.